Zara Fikri Harkasi Eta Wasena, gue dari kelompok 4. Gue akan ngejelasin apa itu desa swadaya. Dan gua Wayan Wildan Halinski. Aku Bunga Isma Maharani dan di situ ada Rifki Afkari. Muhammad Rifki Afkari. Celebrate, let's have a ball. Desa swadaya. Apa sih desa swadaya itu dan kenapa sebuah desa bisa disebut sebagai desa swadaya? Desa swadaya merupakan salah satu klasifikasi dari perkembangan pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, klasifikasi desa dilakukan untuk mengukur sejauh mana desa tersebut telah berkembang dan mandiri. Desa swadaya sendiri adalah klasifikasi paling dasar atau awal dari perkembangan desa dan termasuk desa yang masih tertunda kemajuannya. Desa yang masih bersifat tradisional dengan tingkat perkembangan yang rendah serta masih sangat bergantung pada bantuan dari pihak luar dalam hal pembangunan dan lain-lain. Ciri-ciri dari desa swadaya adalah sebagai berikut. 1. Tingkat perkembangan rendah, masih terbelakang dalam hal ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Masyarakat bersifat homogen, penduduknya memiliki latar belakang, budaya, agama, adat istiadat, dan mata pencarian yang hampir sama. Kehidupan sosial bersifat tradisional, norma adat masih kuat, serta ikatan sosial antar warga sangat erat. Mata pencarian utamanya adalah pertanian. Kebanyakan warga bekerja sebagai petani atau buruh tani dengan sistem pertanian tradisional. Kemandiriannya tinggi tetapi terbatas pada sumber daya lokal. Desa mampu mencukupi kebutuhan dasar secara mandiri namun terbatas kepada kemampuan dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Prasarana terbatas, sarana jalan, listrik, pendidikan, dan kesehatan masih minim atau belum memadai. Letak geografis terpencil, biasanya berada jauh dari pusat kota atau daerah perkotaan, sulit dijangkau. Di sini kami akan menjelaskan beberapa contoh desa swadaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Desa Kenekas, terletak di Kecamatan Lewidamar, Lebak, Banten, Indonesia. Desa ini cukup terkenal karena ia dihuni oleh orang Kanekes atau masyarakat Baduy yang merupakan suku Sunda asli dari Banten. Suku Baduy, terutama Baduy Dalam, masih memegang teguh adat istiadat dan menolak pengaruh modernisasi. Mereka hidup sesuai dengan aturan adat, biasanya disebut pikukuh, yang diwariskan turun-temurun tanpa perubahan berarti dari luar. Penduduk desa Kanekes memiliki latar belakang budaya dan kepercayaan yang sama. Mereka tidak menikah dengan orang luar dan menutup diri terhadap dunia luar, sehingga masyarakatnya sangat homogen, di mana ini adalah salah satu ciri-ciri dari desa swadayan. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari pertanian subsisten, seperti menanam padi, ladang, dan hasil hutan. Teknologi yang digunakan masih tradisional dan tidak bergantung pada mesin modern. Desa Kenekas secara sadar menolak pembangunan infrastruktur modern seperti listrik, jalan beraspal, atau bangunan beton. Bahkan, penggunaan kendaraan bermotor pun dilarang di wilayah Baduy Dalam. Desa Kanekes terletak di kawasan perbukitan dan relatif jauh dari kota. Akses ke desa ini harus dilakukan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang panjang.
Meski hidup sederhana, masyarakat Baduy mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Mereka membuat sendiri pakaian, alat rumah tangga, hingga obat-obatan tradisional. Pada dasarnya, sikap ini sejalan dengan ciri desa swadaya yang berkembang alami tanpa intervensi luar. Masyarakat kena akses menolak masuknya teknologi dan budaya modern demi menjaga kelestarian adat. Selanjutnya, ada Desa Bena atau lebih dikenal sebagai Kampung Bena, terletak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kampung Bena juga termasuk ke dalam desa swadaya karena memiliki banyak ciri khas tradisional yang berkembang secara alami dan mandiri. Seperti warga Kampung Bena masih mempertahankan pola hidup nenek moyang, termasuk dalam cara berpakaian, bertani, dan menjalankan upacara adat. Struktur rumah, pola hidup, hingga tempat pemujaan leluhur juga masih dipertahankan sebagai bagian dari adat megalitik. Penduduk Kampung Bena berasal dari satu kelompok etnis yaitu suku Lio dengan bahasa dan kepercayaan yang sama. Sebagian besar warga bertani dengan alat tradisional dan teknik warisan leluhur, dan warga hidup dari hasil pertanian, peternakan, dan sumber daya alam sekitar. Meski menjadi objek wisata, kehidupan warga Kampung Bena tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan menolak banyak unsur luar. Oh my god! This is so aru! I don't... Melewati lorong waktu yang panjang, rumah-rumah berjajar kokoh tak lekang dimakan zaman. Salah satu bukti budaya era batu tua di Nusa Tenggara Timur. Tersusun rapi memajang bak kapal di ujung tebing. Inilah kompleks rumah adat Kampung Bena. Dibangun pada ketinggian 2.245 meter di atas permukaan laut sekitar 12 abad yang lalu, membuat Bena menjadi kampung adat tertinggi di Kabupaten Ngada. Rumah adat yang beratap alang-alang berpadu dengan susunan batu-batu gunung menjadi daya tarik utama Kampung Bena bagi para pelancong lintas dunia. Setiap sudut adat tata ruang kampung adat Bena memiliki makna dan filosofi sendiri. Pada area tengah kampung terdapat ngadu dan baga, simbol hubungan kekerabatan leluhur. Ngadu berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah batu runcing yang menjulang. Sementara baga berarti simbol nenek moyang perempuan yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah. Tanduk kerbau, rahang, dan taring babi dipajang menggantung berderet di depan rumah sebagai lambang status sosial orang Bena. Tanduk, rahang, dan taring babi tersebut berasal dari hewan-hewan yang dikorbankan oleh setiap suku saat upacara adat. Mengikuti ajaran leluhur, seluruh bagian rumah adat menggunakan material kayu dan bambu yang tumbuh di sekitar perkampungan. Tak boleh ada material rumah yang berasal dari luar kampung. Material yang tak kalah penting yaitu alang-alang untuk atap rumah. Masyarakat Bena menyebutnya keri. Daya tahan alang-alang mencapai 25 hingga 30 tahun. Pada saat musim dingin, tiba ruang dalam pada rumah terasa hangat. Dan
pada saat musim panas, ruang dalam terasa sejuk. Meski desain rumah sangat sederhana, untuk membangun satu rumah adat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nilai satu bangunan rumah bisa mencapai 500 juta rupiah, belum lagi upacara peresmian rumah. Total-totalnya bisa mencapai 1,2 miliar rupiah untuk satu bangunan rumah. Itu dia sekian penjelasan dari kami tentang apa itu Desa Swadaya. Terima kasih, bye-bye.